Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Endi. Saya di sini akan melakukan penyuluhan kepada nenek-nenek sekalian tentang rematik. Oke. Sebelumnya ada yang tahu apa itu rematik, nenek-nenek? Apa itu? Nggak tahu ya? Oke, ini ada sedikit penjelasan, nenek-nenek bisa dibaca selama ini penyuluhan. Oke, ini ya. Baiklah, kalau begitu ini langsung saja memberikan penyuluhan kepada nenek-nenek. Sebelumnya nenek-nenek ini dari mana nih? Dari tadi. Dari Padang. Dari Padang. Oke. Dari Nanggajo. Dari warga mana lo, Nenek? Dari pesisir. Kece, Nenek. Kami kece-kece di sini, Nak. Oh iya, Nenek. Oke. Nenek sosialita. Banyak kali ngambil Nenek. Oke, Nenek. Tak tahu lo, kami udah memberi penyuluhan kepada nenek-nenek ini. Oke, Nenek. Sebelumnya ini bakal menjelaskan apa itu rematik. Silahkan dibaca, nenek-nenek kalau ada yang mau baca. Rematik adalah penyakit yang terjadi pada sendi, terutama pada kaki, di mana terjadi pembengkakan, nyeri, dan mengakibatkan seseorang akan kesulitan dalam menjalani aktivitasnya. Selama nenek hidup, apakah pernah mengalami sakit rematik, Nek? Pernah. Itu bisa disebabkan oleh terutama faktor usia nenek sekarang, yaitu proses menua. Kedua, ada infeksi pada tulang. Ketiga, ada cedera atau benturan. Nenek pernah jatuh? Pernah. Oh, patut enak. Ada itu juga penyebabnya, ada cedera dan benturan yang nenek tadi bilang. Terus ada kegemukan, pengaruh hormonal, stres, dan pola makan. Sebelumnya nenek ada yang tahu tanda atau gejala rematik? Sakit lutut itu termasuk tanda-tanda dari rematik. Yang pertama itu ada rasa kaku yang dialami oleh nenek jika nenek mengidap penyakit rematik. Terus ada nyeri pada sendi yang terkena. Tadi sendi yang nyeri itu berarti rematik. Ketiga, ada hambatan pada pergerakan sendi. Lalu ada pembesaran sendi. Lalu ada perubahan gaya berjalan, rasa tidak enak badan, penurunan nafsu makan, dan penurunan berat badan. Baiklah, Nek, di sini Andri bakalan memberitahu tentang klasifikasi rematik. Pada dasarnya rematik ini banyak macamnya. Jadi Andri akan ngasih tahu beberapa jenis-jenis dari rematik. Yang pertama itu ada osteoartritis. Nenek dosa lah ingat namanya, cukup didengarkan aja. Yaitu merupakan jenis umum peradangan sendi yang menyerang sendi-sendi besar yang mendukung berat badan seperti sendi lutut, panggul, tulang belakang, punggung, leher meski tidak tertutup, kemungkinan menyerang daerah lain. Selanjutnya itu ada asam urat gitu nah. Nenek udah sering dengar asam urat kan? Nah, kondisi ini yang terjadi ketika tubuh kita tidak dapat menghilangkan zat alami yang disebut asam urat. Asam urat yang berlebihan membentuk jarum seperti kristal pada sendi yang menyebabkan peradangan intens. Lalu kita lanjut ke akibat lanjut rematik. Yang pertama ada kelainan bentuk tulang, pengeroposan tulang, demam terus-menerus, kelumpuhan atau mudah jatuh, rasa nyeri, dan deformitas sendi. Itu kalau misalnya nenek sering merasa oyong terus jatuh, itu bisa jadi tanda-tanda nenek mengalami rematik ya, Nek ya. Jadi itu harus enggak, itu juga termasuk rematik. Neneknya pintar ya, Nek. Lulusan mana? Tahu nenek dulu. Bisa konco lagi. lagi. Terus lanjut nenek-nenek sekalian ke penata laksanaan rematik. Di sini ada kita kasih tahu tentang perawatannya bagaimana. Jika nenek mengalami rematik, bisa istirahatkan sendi yang sakit, hindari aktivitas yang berlebihan pada sendi yang sakit. Jadi kalau nenek-nenek itu sudah tahu kalau nenek itu rematik, jangan mangke-angke yang barek aja deh. Yang kedua itu mandi dengan air hangat untuk mengurangi rasa nyeri. Terus ada lingkungan yang aman untuk melindungi dari cedera.
terus ada dukungan psikososial, terus ada fisioterapi, lalu ada diet bagi penderita rematik. Sampai sini penjelasan, ada yang mau ditanyakan? Enggak, nenek mau bertanya. Silakan, Nek. Makanan apa saja yang tidak boleh dikonsumsi oleh penderita rematik? Iya. Macam mana pertanyaan nenek kok? Jadi ada makanan beberapa yang nenek-nenek harus hindari. Pertama itu ada santan. Mungkin nenek-nenek suka makan rendang atau gulai kucubi, meski itu enak tapi itu ya itu lama tapi menyiksa untuk nenek-nenek yang mengalami rematik. Terus nenek-nenek nggak boleh makan seafood tuh nggak boleh. Apa seafood itu? Oh, seafood tuh kayak makan orang kayu. Misalnya Tahu kan nenek? Selama hidup tak pernah makan tuna. ancak mah. Jadi itu yang harus nenek-nenek hindari. Terus ada juga makanan yang dianjurkan untuk nenek-nenek makan, seperti mengandung vitamin C, jeruk, Asam enggak? iya, Asam lah. semakin masam itu semakin banyak vitamin C. Benar. Asam lambung. Tapi untuk asam lambung hindarilah. Terus ada bawang putih, jahe, kunyit, minyak zaitun kalau punya di rumah. Terus ada teh hijau, tidak perlu teh hijau. Lanjut ya nenek-nenek. Terus tadi yang ingin bertanya tentang Cina. nah, lanjut Nek. BAC untuk rematik. Itu banyak pertanyaan yang kami tunggu Nek. Jadi di sini ini bakal ngasih tahu cara penanganan rematik, tapi itu kok dengan obat herbal ya. Tahu herbal? Apa tuh? Beco, jahe, kunyit. Pokoknya yang tradisional. Ya itu. Coba deh Nek baca. Ya sama sih tuh nyok. Tadi awal lanjut ya. Jadi nak. Jadi untuk mengatasi penyakit rematik ada ramuan sederhana nih yang bakal kasih ke nenek sebagai salah satu referensi lah, acuan untuk nenek di rumah mungkin mau coba. Itu mudah sih bahan-bahannya ada cengkeh sama jahe. Ada di rumah kan? Neng Jadi udah pakai dulu nek. Iya. Jadi apa? Pakai dua macam tuh, jadi ada cengkeh sama jahe. Pertama haluskan dulu cengkeh itu sampai sehalus-halusnya. Perbandingannya tuh 1:1. Saya mengerti 1:1 ya. Sama karena sama balik. Jadi awal haluskan jahe sama banding juga. Dan tengah lah ya anak tuh. Ada gitu nenek-nenek biasa. Agak gajis. Iya, tak kayak itu faktor umur. Jadi awal membuat jahe itu tadi, jo cengkeh tadi, awal haluskan, awal rebus tadi, ala ditumbuk tadi nak, direbus, terus disaring, airnya baru diminum. Jadi bisa nenek-nenek mencobakan di rumah. Gimana tuh? Jadi Tidak makan diri. Jadi pertanyaan nenek tadi itu menutup penyuluhan kita hari ini. Makasih Nak. Iya, sama-sama Nek. Untuk itu, ini berterima kasih untuk respon dan tanggapan nenek-nenek sekalian udah jauh datang ke sini cuma untuk melihat dan mendengarkan penyuluhan ini. Sebelumnya Nak. Halo ya. Halo nih. Anak lo nyanyi. Jadi kita tutup penyuluhan hari ini. Terima kasih atas responnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.